Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana liburan kalian kemarin nih? Seru gak? Enggak, Pak. Habis kecelakaan. Kok bisa, Udi? Oke, semoga cepat sembuh ya, Udi ya. Dan kira-kira kemarin siapa nih yang ikut pulang kampung atau yang nggak ikut pulang kampung? Enggak, Pak. Oke, alhamdulillah yang penting kalian harus terus bersyukur walaupun kita belum dikasih kesempatan untuk kumpul bersama keluarga di kampung, tapi kalian harus bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk dipertemukan dengan hari kemenangan seperti itu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rahmat nih sebagai ketua kelas. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pada saat pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Rahmat ya atas doanya nih. Oke, sebelum itu Bapak ingin merefleksi nih materi yang baru kita karena alhamdulillah kemarin di minggu kemarin khususnya ya Bapak seneng banget, Bapak bahagia banget karena dari kalian itu udah usaha maksimal banget ya ketika Bapak melakukan ujian harian tentang materi bab 3 kemarin itu kalian hasilnya bagus-bagus banget gitu, nggak ada yang di bawah KKM, keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah kemarin kita udah masuk ya bab 3 gitu, memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, karena kemarin juga udah hasilnya bagus dan udah pada lulus nih kalian, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, sebelum itu, Bapak ada cuplikan video nih. Nah, dari cuplikan video ini nanti dari teman-teman itu dilihat gitu ya, apa aja pesan moral yang terkandung dalam video tersebut. Udah kelihatan belum nih anak-anak? Belum, Pak. Nah, kalau sekarang? Sudah, Pak. Mulai ya. Sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Mei 1908, awal dari kebangkitan nasional. Hari tersebut dipilih bukan asal dipilih. Perjuangan mereka tidak semata-mata mengandalkan senjata. Pemikiran dan diplomasi yang muncul dari jiwa bersatu. Bersatu untuk kebangkitan negeri ini. Kebangkitan nasional itu adalah sebuah momentum
momentum untuk bangkit melawan penderitaan akibat penjajahan kala itu. Berdiri melawan penjajah kala sekarang, melawan kejahatan, kebodohan, dan kemiskinan. Dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kebangkitan nasional harus memiliki jiwa ketahanan nasional guna mempertahankan berdirinya Indonesia di bumi pertiwi ini. Mempertahankan Trigatra dan Pancagatra yang bersatu menjadi Astagatra. Hei, bangkitlah! Kita kalahkan penjajah yang menjajah kita sekarang dengan tetap bersatu walaupun berbeda. Aku Bali. Abdi Tasumnya. Aku Jawa. Aku Sumatera. Kami Indonesia, kami bangkit untuk Indonesia. Nah, gimana nih anak-anak? Kira-kira apa sih isi pesan moral terhadap cuplikan video tersebut? Boleh yuk, siapa yang mau berpendapat nih? Gimana? Ada yang ingin berpendapat gak? Merupakan titik awal mula bangkitnya rasa semangat persatuan, Pak. Baik, terima kasih Rodiana. Keren jawabannya. Makasih ya Rodiana. Nah, kira-kira dari anak-anak lain gimana nih terhadap video itu? Oke, benar apa yang udah disampaikan oleh Rodiana, bahwasanya isi gitu ya, pesan moral yang terkandung dalam video tersebut, bahwasanya kebangkitan nasional adalah sebuah era pergerakan perjuangan oleh bangsa Indonesia, yang dimana itu dimulai terhadap pentingnya nasionalisme, yang dimana dari hal itu ada sesuatu yang mungkin mempunyai hasrat gitu ya untuk bisa membangkitkan kembali yang tadinya kita kaum terbelakang dan yang tadinya kita kaum tertindas, itu kita harus bisa membalikkan harkat dan martabat dari bangsa, seperti itu. Nah, boleh nih Bapak izin ke screen ya anak-anak. Baik, terima kasih. Nah, kita masuk materi baru nih, yang dimana kita akan mempelajari mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kemudian dalam peta konsep bab 4 ini sendiri, itu ada 3 indikator yang akan kita pelajari. Indikator yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Indikator yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mewujudkan persatuan dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Next. Kemudian selanjutnya, menurut kalian, apa sih makna kebangkitan nasional itu? Saya izin jawab, Pak. Boleh dipersilakan, Gines. Kebangkitan nasional itu menurut saya merupakan cikal bakal persatuan seluruh pemuda di bumi Nusantara yang bersumpah atas nama Indonesia. Begitu, Pak. Wih, mantap. Keren jawabannya nih. Baik, terima kasih Gines ya. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain gimana nih? Apa sih menurut kalian makna dari kebangkitan nasional itu? Izin menjawab, Pak.
Baik, Jihan, dipersilakan. Makna kebangkitan nasional adalah untuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia tempo dulu untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Jihan ya. Oke, mantap banget nih jawabannya, keren-keren banget. Kira-kira dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin berpendapat? Saya izin berpendapat, Pak. Boleh, Natasha, silakan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena mungkin pendapat saya kebangkitan nasional ini merupakan titik awal bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan nasionalisme. Selain itu, ini juga menjadi titik munculnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan di masa Belanda dan Jepang. Apakah suara terdengar jelas, Pak? Terdengar dengan sangat jelas, Natasha. Oke, terima kasih ya. Jawaban kalian keren-keren banget. Bapak nggak nyangka kalian tuh udah jauh gitu ya, pemikiran kalian udah ngerti makna kebangkitan nasional. Terima kasih ya Natasha, Jihan, dan juga Gines. Nah, di sini Bapak izin nambahkan gitu dari jawaban kalian bahwasanya makna kebangkitan nasional itu merupakan sebuah titik balik bangsa kita untuk bangkit, yang dimana dulu kita sempat mengalami sebuah masa-masa kelam, masa-masa tertindas, masa-masa terbelakang. Akhirnya dari para kaum-kaum terpelajar kita, daripada rakyat-rakyat kita yang mempunyai hasrat lebih untuk membalikkan keadaan tersebut, ingin melakukan sebuah perjuangan nasionalisme agar bangsa kita itu tetap hidup kembali seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita itu telah mengalami sebuah masa penjajahan, yaitu oleh bangsa Eropa. Nah, oleh karena itu ada 3 alasan bahwasannya bangsa Eropa itu melakukan jejak ekspedisi. Yang pertama, karena pada saat itu masih berlangsungnya Perang Dunia. Nah, jadi kondisi sedikit banyaknya itu mengalami sebuah kemunduran atau sebuah regresi, bahwa semuanya itu akibat dari Perang Dunia tersebut. Nah, kemudian yang kedua, karena berkembangnya teknologi pelayaran pada saat itu. Jadi karena perkembangan teknologi pelayaran yang sudah muncul beberapa tahun di Eropa pada saat itu, nah itu menyebabkan bahwa bangsa Eropa ingin melakukan ekspedisi untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan bangsanya. Kemudian yang ketiga, ingin melakukan ekspedisi untuk mencari sumber daya ekonomi. Nah, karena rusaknya sumber daya ekonomi Eropa akibat peperangan atau Perang Dunia, nah, dan berkembangnya teknologi pelayaran pada saat itu, maka negara-negara Eropa itu melakukan ekspedisi atau penjajahan untuk mencari ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya sebuah perdagangan. Tetapi yang salahnya, bangsa Eropa itu langsung mengakuisisi sebuah bangsa secara sepenuhnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, awalnya itu dimulai ketika penjajahan di Indonesia itu sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, jadi VOC ini itu sama sepertinya koperasi Belanda, atau kita bisa katakan yang memegang semua keuangan atau pengelolaan kas Belanda pada saat itu. Nah, next. Kemudian selanjutnya, dengan kedatangan bangsa Eropa, yakni bangsa Belanda ke Indonesia, itu terdapat sebuah kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan Indonesia. Nah, yang pertama, kebijakan politik adu domba atau divide et impera. Nah, sejak VOC berdiri, dimulailah jejak-jejak permasalahan yang menimpa rakyat Indonesia kala itu. Nah, penderitaan itu terjadi di semua sendi kehidupan di berbagai daerah. Contohnya, ketika Belanda ingin mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, sehingga saling melemahkan di antara dua kerajaan tersebut.
Kemudian yang kedua, karena kebijakan kerja Rodi. Nah, itu dilaksanakannya sebuah pembangunan ya, pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan untuk segala kebutuhan-kebutuhan militer yang membuat rakyat itu semakin menderita gitu. Dan kerja Rodi ini itu dilakukan ketika masa pemerintahan Dendels seperti itu. Kemudian yang ketiga karena ada kebijakannya kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, penderitaan itu semakin berlanjut ketika Belanda itu menerapkan sebuah tanam paksa yang dikomandoi oleh Gubernur Hindia Belanda pada saat itu yang bernama Van de Bos pada tahun 1828. Nah, sistem ini itu memaksa rakyat untuk menanami segala tanaman-tanaman yang awalnya itu ditentukan oleh pemerintah Belanda dan hasilnya itu diserahkan secara sepenuhnya oleh ke pemerintah Belanda juga seperti itu. Next. Nah, selanjutnya, namun di samping kebijakan Belanda yang merugikan rakyat pada saat itu, tetapi ada sepercik ya kebijakan yang menguntungkan Indonesia, yaitu salah satunya politik etis atau politik balas budi yang dicetuskan oleh Mr. Van Deventer. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada Mr. Baron van Hove, kemudian ada Mr. Van Deventer, Mr. Edward Dewasdekar yang lebih dikenal dengan nama sebutannya Multatuli yang menuliskan salah satu buku Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, kemudian Mr. Deventer ini itu mengusulkan politik balas budi yang terdiri dari 3 program anak-anak. Nah, yang pertama itu ada program edukasi atau lebih fokusnya itu kepada ranah pendidikan. Kemudian program kedua itu adanya program transmigrasi yang lebih memfokuskan untuk meratakan ya penduduk di daerah satu ke daerah lainnya. Dan yang ketiga itu ada program irigasi yang lebih memfokuskan kepada perkebunan seperti itu. Namun dari hal itu ada maksud dan tujuan terselubung dari politik ini, yang dimana dalam fokus ya konsepsi dari edukasi itu Belanda ingin membuat tenaga-tenaga Indonesia atau tenaga-tenaga kerja yang bagus di Indonesia ini, yang dimana ketika mereka bekerja itu dapat dibiayai atau diupah dengan sangat murah itu. Kemudian yang transmigrasi, Belanda ingin memindahkan penduduk yang jarang ditempati kepada daerah-daerah tersebut. Yang dari hal itu ada kepentingan-kepentingan Belanda. Nah, kemudian yang ketiga dari konsepsi irigasi, yang dimana Belanda ingin memfokuskan kepada perkebunan atau pertanian yang sesuai dengan kepentingan Belanda pada saat itu. Next. Nah, kemudian di sini ada rakyat itu merasa tertindas ya oleh Belanda, maka beberapa daerah itu melakukan perlawanan sebagai bentuk titik tolak mereka kepada Belanda. Salah satunya pada tahun 1817 itu ada perlawanan Katimura. Nah, pada tahun 1821 sampai 1937 itu ada perlawanan Kompadri. Nah, pada tahun 1825 sampai 1830 itu ada perlawanan di Ponegoro. Dan yang terakhir pada tahun 1873 sampai 1904 itu adanya perlawanan rakyat Aceh. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada perbedaan ya, perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Nah, kemudian pada saat itu, nih teman-teman anak-anak bisa dilihat ya PPT-nya biar bisa dipahami sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian setelah itu ada bentuk perlawanan kepada Belanda dan bangsa kita itu sering menuai kegagalan pada saat itu. Nah, itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama karena perlawanan kita itu tidak dilakukan secara serentak atau
kita bisa katakan itu masih bersifat kedaerahan. Kemudian yang kedua, masih bergantungnya kepada pimpinan. Sehingga ketika pemimpin itu tertangkap atau ketika pemimpin itu meninggal, maka perlawanan seketika itu langsung berhenti. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu Belanda melakukan sebuah sistem politik adu domba atau divide et impera, seperti itu. Nah, sebelum itu kira-kira dari teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu gak nih? Ada Pak, saya. Ya, silakan Rahmat. Saya ingin bertanya Pak, jadi faktor pendorong lahirnya gerakan nasional khususnya dari internal bangsa apa ya Pak? Oke, baik, terima kasih Rahmat. Keren banget nih keren banget nih pertanyaan yang disampaikan oleh Rahmat ya. Bapak izin menjawab ya Rahmat ya, dan juga teman-teman ya. Nah, sebelum tahun 1908, nah ini ada salah satu perlawanan bangsa Indonesia. Namun perlawanan itu masih bersifat kedaerahan, sehingga terjadinya sebuah pergerakan nasional untuk melawan bangsa Belanda pada saat itu. Namun hal itu terjadi karena adanya beberapa faktor dari dalam atau faktor dari internal. Yang pertama itu karena adanya perasaan senasib penderitaan rakyat Indonesia yang berkepanjangan dan tidak adil pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena munculnya kaum terpelajar pribumi. Nah, kesempatan ini itu digunakan sebaik-baiknya untuk mengenyam pendidikan pada kaum terpelajar. Nah, pada dasarnya hal itu membentuk pola pikir dan perilaku yang jauh lebih baik, jauh komprehensif dari rakyat-rakyat biasa. Karena pada saat itu sekolah itu hanya dikhususkan hanya kaum bangsawan saja, sehingga para anak-anak kaum bangsawan ini itu memiliki pola pikir yang jauh ke depan untuk memikirkan bangsa ini. Dan yang terakhir, karena kita itu tidak mau masuk ke lubang yang sama, sehingga kita harus belajar sejarah dari masa-masa lampau, seperti itu Rahman. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya, keren banget pertanyaannya. Kira-kira dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini dengan adanya pergerakan nasional yang dapat memunculkan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, sehingga Budi Utomo ini menjadi cikal bakal lahirnya pergerakan nasional yang menjadi perintis kebangkitan nasional. Nah, yang pertama itu organisasi ini itu ada penggagas yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian didirikanlah oleh Dr. Sutomo. Lalu ditunjuklah Tirto Kusumo sebagai ketua pusatnya, dan kemudian mereka membuat salah satu kongres di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1908. Seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya Budi Utomo ini menjadi organisasi yang bersifat nasional pertama kali di Indonesia, yang berbentuk modern, yang memiliki beberapa program yang dapat mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran agar bertujuan rakyat Indonesia itu cerdas agar tidak gampang tertindas. Seperti itu. Dan gerakan Budi Utomo ini itu hanya sangat-sangat terbatas pada saat itu. Mereka itu memfokuskan kepada dua daerah saja, Jawa dan Madura. Seperti itu. Nah, kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan juga gini? Atau kita mau lanjut aja? Lanjut, Pak. Oke, baik. Oke, bisa dilanjut. Next. Nah, di sini ada tahap pembinaan persatuan bangsa. Yang pertama itu karena kita ada perasaan senasib, kemudian yang kedua karena adanya kebangkitan nasional, dan selanjutnya ada Sumpah Pemuda, dan yang terakhir itu ada proklamasi kemerdekaan. Next. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana sih agar kita tetap kekeh menjaga
keutuhan NKRI. Yang pertama itu kita harus cinta tanah air. Kemudian yang kedua, kita harus bisa membina segala persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kita harus berani rela berkorban. Dan yang keempat, kita harus menguasai lebih mengenai pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Nah, dari 4 poin ini, kita sebagai generasi bangsa itu harus wajib mempunyai sikap 4 indikator ini. Karena kalau misalnya kita tidak memenuhi, ya maka keutuhan NKRI itu akan mendapatkan sebuah warning yang keras gitu. Next. Oke, mungkin presentasi materi atau penjelasan materi dari bab 4 ini mungkin hanya seperti ini nih, anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, itu bisa langsung tanya ke Bapak ya. Nah, di sini Bapak juga udah mempersiapkan ya di online learning management, di mana Bapak sudah kira-kira sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Bentar ya. Nah, di online learning ini Bapak sudah menyiapkan segala tugas proyek yang berbasis PBL atau program based learning, yang dimana kalian itu dibentuk kelompok ya, dan kelompoknya ini hanya dibagi menjadi 4 atau 5 orang. Dan nanti kalian hasilnya itu dibuat ke poster gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga Bapak sudah menyiapkan soal esai atau post-test yang dimana Bapak ingin menguji pemahaman kalian mengenai materi ini. Dan itu deadline-nya Bapak kasih 2 hari ke depan ya. Nah, ini yang sudah Bapak jelaskan tadi atau Bapak sampaikan tadi. Kalian itu harus bisa menganalisis perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Dan di sini juga Bapak sudah menyiapkan materi yang tadi, yang telah Bapak sampaikan tadi, gitu. Nah, ketika kalian tadi ada kendala-kendala jaringan, ini bisa kalian pelajari ya di online learning ini. Dan Bapak juga sudah menaruh gitu cuplikan video yang tadi agar kalian itu bisa memahami makna dari kebangkitan nasional itu seperti apa. Gitu. Mungkin karena kita sudah ingin memasuki jam pembelajaran selanjutnya, maka Bapak cukupkan nih pertemuan kita kali ini. Tuh. Boleh nih, Rahmat, sebagai ketua kelas bisa pimpin doa penutup kita kali ini. Baik, teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Rahmat ya. Udah mau membimbing nih atau memimpin doa penutup kita. Nah, dari hal itu Bapak mohon maaf ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau Bapak punya salah dalam bertutur kata ataupun bersikap ketika Bapak mengajar ya anak-anak ya. Oke. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.